ada hadis berbunyi begini. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu, melaksanakan puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan puasa Tis'a Dzulhijjah. Nabi melaksanakan puasa 1 sampai 9 Dzulhijjah. Satu lagi hadis ucapan Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ma ra'aitu, aku tidak pernah melihat. Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma ra'aitu, aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yasuma al-ashra qat. Aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa 10 hari. 10 hari maksudnya 1 sampai 9, 10. 10 itu orang tidak puasa, tapi amal Zulhijjah tidak sama sekali. Yang satu mengatakan Nabi puasa, yang satu mengatakan Nabi tidak puasa. Nabinya berapa orang? Satu. Hadis ini kontradiktif. Ilmu yang membahas ini namanya ilmu ikhtilaful hadis, atau nama lainnya mukhtaliful hadis. Jadi kalau ada orang mengatakan, kalau kamu melihat ada pertentangan dalam agama ini, kembalilah ke hadis. Kalau terlihat ada ikhtilaf kontradiktif, kembalilah ke hadis. Hadisnya aja kontradiktif. Yang satu mengatakan Nabi puasa, yang satu mengatakan Nabi tidak puasa. Itulah makanya bingung sekarang banyak. Ustaz, kami puasa apa enggak puasa? Gara-gara hadisnya ikhtilaf. Kalau hadisnya satu dhaif, satu sahih, yang dipakai yang mana? Yang sahih. Ini masalahnya dua-duanya hadisnya sahih. Yang ini ada dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, sahih. Yang ini ada dalam Sahih Muslim, sahih. Kalau hadisnya diriwayatkan satu oleh istri Nabi yang sama melihat Nabi serumah dengan Nabi, yang satu diriwayatkan oleh orang yang jauh dengan Nabi, yang dipakai yang mana? Yang istri Nabi, karena lebih dekat dengan Nabi. Dua-duanya diriwayatkan istri Nabi. Yang ini Hafsah dari Abdullah bin Abbas, ini makcik dia, adik emaknya. Sedangkan ini Aisyah, istri Nabi SAW, dua-duanya oleh istri Nabi. Maka dibahaslah dalam ilmu mukhtaliful hadis. Satu, al-musbit, kaedahnya al-musbit muqaddam ala nafi. Yang menyatakan ada lebih didahulukan daripada yang mengatakan tak ada. Dalam kasus ini, yang mengatakan ada lebih dipakai dari mengatakan yang tak ada. Kalau begitu, mana yang lebih dipakai? Yang ada puasa atau yang tak puasa? Yang puasa. Yang puasa lebih dikedepankan daripada yang mengatakan tak ada puasa. Lalu kemudian Imam An-Nawawi membahas. Ada namanya ulama ahli hadis Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Walaupun Majmu' ini kitab fikih, tapi di sana juga dibahas tentang puasa. Kenapa Sayyidatuna Aisyah mengatakan dia tidak melihat Nabi puasa? Karena tidak selamanya Nabi di rumah Aisyah. Kebetulan ibu kita, Sayyidatuna Aisyah, ketika itu melihat Nabi tidak puasa. Kebetulan di rumah dia. Maka kata Imam Nawawi, Nabi kan di Makkah Nabi 13 tahun. Di Madinah 10 tahun. Artinya selama 10 tahun itu Nabi pernah tidak puasa dari tanggal 1 sampai 9. Ada kalanya selama 10 kali bulan Zulhijjah pernah Nabi tak puasa. Tapi Nabi pernah juga melaksanakan puasa dari 1 sampai 9. Intinya siapa yang mau puasa bagus, siapa yang tak puasa ya tak apa-apa. Hadisnya secara umum, ma min ayyamin, tidak ada hari
Tidak ada hari selama setahun ini al-amalu shalihu fihinna ahabbu ila Allah. Beramal soleh pada hari itu lebih dicintai Allah min hadhil ayyamil ashri. Tidak ada hari beramal soleh pada hari-hari itu lebih dicintai Allah melebihi hari-hari ini. Yang dimaksud hari-hari ini adalah dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Inilah hari yang paling dicintai, disukai Allah Subhanahu wa taala untuk beramal. Lalu kalau ada orang yang berpuasa dari 1 sampai 9, baik apa tak baik? Baik. Baik, udah kita bahas. Kalau ingat, jelaskanlah. Walal jihadu fisabilillah. Bagaimana kalau ada orang berjihad ya Rasulullah? Walal jihadu fisabilillah. Kalau dibandingkan amal 1 sampai 9 sampai 10 dibandingkan dengan jihad, lebih utama amal 1 sampai 9. 10 kita nanti ada amal khusus. Lebih utama. Illa rajulun, kecuali orang kharaja bi nafsihi wa malihi, ada orang yang keluar dari rumahnya, dibawanya hartanya, dibawanya nyawanya, walam yarji min bidzalika min syai', dia tak pulang lagi, mati syahid. Nah, itu barulah kalahnya ini. Tapi kalau dia masih hidup, pulang hidup, maka lebih utama amal 1 sampai 9. 1 sampai 9 puasa. Khusus yang tanggal 9. Insyaallah kita nanti puasa tanggal 9. Amin. Amin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke lah, karena sibuk, capek, lelah, letih, lesu, letoy, long lain. Tapi tanggal 9 ini jangan sampai tak puasa. Tanggal 9 keutamaannya puasa luar biasa. Yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata. Mengampunkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Lalu kemudian tanggal 10 ini amal khusus. Ma'amila adamiyun min amalin, tidak ada amal yang paling afdal pada tanggal 10 min iraqatid dam. Yang afdal tanggal 10 adalah menumpahkan darah. Darah apa? Darah nyamuk, darah kambing, darah sapi, darah lembu. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah, kambing itu nanti akan datang pada hari kiamat. Bi ash'ariha, dengan bulunya, wa azlafiha, dengan kukunya, wa asfariha, dengan kukunya, wa biquruniha, dengan tanduknya. Dia akan datang pada hari kiamat untuk apa? Bersaksi ke hadapan Allah bahwa orang ini sudah berkurban. Insyaallah kalian nanti punya duit banyak berkurban. Amin. Sekarang belum lagi, masih subsidi. Wa inna dama la yaqa'u min Allah mimma qabla an yaqa' min al-ardi. Sebelum darah kambing itu menetes, waktu disembelih, kan leher kambing itu tak langsung ke tanah. Dia mesti dialas pakai batang pisang. Sebelum darah kambing itu menetes, jatuh ke tanah, ada yang lebih cepat daripada itu. Apa dia? Ampunan Allah untuk orang yang berkurban. Sebelum darah itu jatuh ke tanah, lebih dulu turun ampunan Allah untuk orang yang berkurban. Fatibu biha nafsan. Masih ada kesempatan tanggal 4, 5, 6, 7, 8. Kurban adalah binatang yang disembelih dengan tujuan ibadah kepada Allah pada hari raya haji dan 3 hari kemudian 10, 11, 12, 13. Itu namanya kurban. Hukum kurban. Hukum kurban. Sebagian ulama berpendapat bahwa kurban itu wajib, sedangkan sebagian lain berpendapat sunat. Yang mengatakan wajib, lingkari wajib Hanafi. Yang mengatakan sunat, Mu'akkad, Maliki, Syafi'i, Hambali. Satu mazhab saja yang mengatakan wajib, Hanafi. Inna a'tainakal kautsar. Kami sudah memberikan engkau nikmat yang besar. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah dan berkurbanlah. Man wajada sa'atan, siapa yang duitnya banyak, rezekinya berlimpah, falam yudhi, tak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat solat kami. Alasan yang berpendapat sunat adalah sabda Nabi, umirtu bin nahri, aku disuruh berkurban, wa huwa sunnatun lakum, bagi kamu berkurban itu hukumnya sunat. Kutiba alayyan nahru, bagiku diwajibkan berkurban, walaisa biwajibin alaikum, tak wajib bagi kamu. Lanjut. Binatang yang sah untuk kurban ialah tidak tak bercacat. Misalnya pincang, kurus, sakit, putus telinga, putus ekor. Telah berumur sebagai berikut. 1. Domba da'ni yang telah berumur 1 tahun lebih atau sudah berganti giginya. Umur domba sudah 1 tahun lebih
sudah berganti gigi. Kalian udah ganti gigi? Udah. Berarti dah boleh disembelih. Berumur 1 tahun, domba boleh disembelih umur 1 tahun masuk 2. Kambing berumur 2 tahun lebih. Apa beda domba sama kambing? Yang bulunya keriting itu namanya domba. Kita menyebutnya biri-biri. Bukan penyakit biri-biri. Sedangkan yang bulunya pendek itu namanya kambing. 3, unta 5 tahun lebih. Ingat itu. Domba 1 masuk 2. Kambing 2 masuk 3. Pula masuk 1. Domba 1 penuh masuk 2. Kambing 2 masuk 3. Onta 5 masuk. Nah, buat di situ. Domba 1 plus. 1 plus. 1 plus. Tahu cara nulis 1 plus? 1 plus. Kambing 2 plus. Onta 5 plus. Maksudnya lebih. Dari mana tahu umurnya? Tengok giginya sama tanduknya. Orang yang berpengalaman tahu. Dari Bara' bin Azib, Rasulullah bersabda, 4 macam binatang tak sah dijadikan kurban. Rusak matanya. Karena kalau matanya rusak, tak nampaknya rumput. Tengoknya tanah aja semua, padahal rumput. Akhirnya dia tak makan. Kalau tak makan, badannya kurus. Kalau badannya kurus, tinggal tulang. Untuk apa dia kurban? Kurban itu yang penting apanya? Dagingnya. Sakit, tak bisa dia makan. Pincang, karena kakinya pincang, tak bisa dia pergi makan. Semuanya berefek kepada badan. Kurus yang tak berlemak. Rasul bersabda, jangan kamu menyembelih untuk kurban kecuali yang sudah berganti gigi. Jika sukar didapati, maka boleh jaz'ah 1 tahun lebih dari biri-biri. Seekor kambing hanya untuk kurban 1 orang, dikiaskan dengan denda meninggalkan wajib haji. Tapi seekor onta, kerbau, sapi boleh untuk 7 orang. Dari Jabir, kami menyembelih kurban bersama Rasulullah SAW pada tahun Hudaibiyah. Tahun Hudaibiyah, buat lingkari tahun Hudaibiyah, tahun ke-6. Tahun keberapa Hudaibiyah? Tahun ke-6. Tahun Uhud, tahun keberapa? Tahun ke-3. 3. Tahun Badar, tahun berapa? 2. Ingat itu. Kenapa mereka menyebutnya tahun Hudaibiyah, tahun Uhud, tahun? Kenapa mereka tak menyebutnya tahun 1, tahun 2? Kenapa? Karena kalender belum ada kalender. Kalender ada nanti pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Seekor unta untuk 7 orang, seekor sapi untuk 7 orang. Pernah kami bersama Rasulullah dalam satu perjalanan. Ketika itu datang hari kurban, maka kami bersama-sama menyembelih seekor sapi untuk 7 orang, seekor unta untuk 10 orang. Pendapat yang masyhur 7, onta pun 7. Waktu menyembelih kurban, lanjut. Waktu menyembelih kurban. Waktu menyembelih kurban mulai dari matahari setinggi tombak pada hari raya haji sampai terbenam matahari. Matahari setinggi tombak. Lingkari matahari setinggi tombak. Cemana mengukur matahari setinggi tombak? Mudah caranya. Tengok maghrib sekarang. Sekarang maghrib jam berapa? Jam 18.20. Kalau maghrib 18.20, kalau antum tengok maghrib 18.20, berarti matahari sudah lewat setinggi tombak jam 6.20. Itu cara mengukur untuk daerah kita. Di daerah lain tak bisa. Untuk daerah Indonesia, Malaysia, Brunei, tropis ni gitu cara mengukur. Itu waktu untuk boleh solat duha.
Ustazah, kapan kami boleh sholat duha? Kami masuk kantor jam 8, jam 8, dari rumah jam 7. Jam berapa kami boleh duha? Tanya, jam berapa maghrib di tempat kau? Maghrib jam 6.30. Berarti setengah 7 sudah boleh sholat duha. Karena kalau kalian jelaskan, setinggi tombak. Tombaknya berapa senti, kata dia. Cara ngukurnya cemana, kata dia. Ditegakkan di mana, kata dia. Payah itu. Tulis. Nanti kalian tak ingat cemana cara mengukur setinggi tombak. Ikuti waktu maghrib. Yang dimaksud dengan sholat hari raya dalam hadis tersebut ialah waktunya, bukan sholatnya. Karena mengerjakan sholat tak menjadi syarat menyembelih kurban. Bukan mesti sholat, waktunya. Asal sudah cukup waktunya, kullu ayyamit tasyrik dzabhun. Semua hari tasyrik itu hari menyembelih. Hari tasyrik berapa hari? 11, 12, 13. Sunat-sunat waktu menyembelih. Lanjut. Sunat tatkala menyembelih. Nah, Sewaktu menyembelih korban disunatkan beberapa perkara di bawah ini. Bismillah. Tak sampai Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillah. Kenapa tak sampai Ar-Rahmanir-Rahim? Karena Ar-Rahmanir-Rahim Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tak sesuai Maha Pengasih Maha Penyayang. Kalau kasih sayang, kenapa kau potong juga? Maka cuman sampai Bismillah. Tulis di situ. Bismillah. Titik. 2. Membaca sholawat atas Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu sholawat. Bukan bismillah. Sholawat. Bukan. Allahumma tulis. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 3. Takbir membaca Allahu Akbar. Allahu Akbar. 4. Berdoa supaya korban diterima Allah. Ya Allah, ini perbuatan dari perintahmu yang saya kerjakan karenamu, terimalah olehmu amalku ini. Allahumma taqabbal min fulan bin fulan, kalau mau pakai bahasa Arab. Bahasa Indonesia boleh, sholat yang tak boleh bahasa Indonesia. 5. Binatang yang disembelih itu hendaklah dihadapkan ke kiblat. Rasulullah berkurban dengan 2 ekor kambing. Beliau sembelih sendiri, beliau baca bismillah, beliau baca takbir. Rasul berkurban mengucapkan, ya Allah, terimalah korban Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pula namanya kurban nazar. Nazar kurban. Kalau nanti anakku ini hafal Quran, ya Allah, aku bernazar menyembelih kurban, kata umat kalian. Maka itu namanya nazar kurban. Baca. Nazar kurban. Apabila seseorang bernazar akan menyembelih kurban, maka hal itu menjadi wajib kepadanya sebagaimana nazar-nazar yang lain. Nazar itu merubah yang sunat menjadi wajib. Hukum kurban sunat. Tapi kalau nazar Wajib. jadi wajib. Wajib menyedekahkan semuanya, tak boleh dimakannya dan tak boleh dijualnya sekalipun kulitnya. Aku bernazar kalau anakku lulus PNS aku berkurban, tak boleh dia makan dagingnya karena dia bernazar, bagikan semuanya. Kurban sunat. Kurban sunat. Tujuan yang dimaksud dengan berkorban ialah untuk menggembirakan fakir miskin di hari raya haji, sebagaimana di hari raya fitri mereka digembirakan dengan zakat fitrah. Oleh karena itu, daging korban yang sunat hendaklah disedekahkan, kecuali sedikit. Sunat dimakan oleh yang berkorban. Korban tidak boleh dijual sekalipun hanya kulitnya. Fakulu minha, makanlah, boleh kita makan. Wa at'imul ba'isal faqir, bagi fakir miskin. Makanlah, lingkari makanlah, 1/3 boleh dimakan. Buat di situ, 1/3 boleh dimakan. Jadi kalau berat sapi kalian itu 60 kilo, berapa boleh kalian makan? 20. Kalau berat kambing itu 10 kilo, berapa boleh kalian makan dagingnya? 3 kilo 3 on. Boleh kalian makan. Nabi bersabda,
Jangan kamu jual daging denda haji dan daging kurban, tapi makan dan sedekahkanlah dagingnya. Ambil manfaat kulitnya dan jangan dijual.